bisa saya jelaskan. Bisa dijelaskan terkait pelaporan yang dilakukan? Ya, pagi ini kita kebetulan mendampingi, sebenarnya ada 15 korban klien kami, cuman yang datang itu mewakili saja karena situasi COVID begini, ada 4 orang yang datang. Jadi kebetulan tadi pelapornya diwakili oleh klien kami namanya Putu Adi Septian. Ini ada dugaan tidak pidana penipuan yang kita sangkakan pasal 378 dan juga tidak pidana dugaan tindak perdagangan orang dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jadi pada awalnya klien kami ini kan melihat info lowongan pekerjaan terkait dengan bekerja ke kapal pesiar. Jadi ada PT yang dengan inisial PT DIM yang beralamat di Jalan Muding, Kerobokan, itu sangat masif mengiklankan di Instagram, media sosial bahwasanya mereka membuka lowongan pekerjaan. Jadi di masa pandemi itu mulai awal 2020 sampai akhir 2020 sangat masif. Jadi hampir tiap hari, sehingga klien kami 15 orang ini terpancing, sehingga mereka mendaftar di sana dan mereka sudah membayar. Ada yang 20 juta, 30 juta, bahkan yang lebih parah ada yang bayar 52 juta. Ternyata setelah ditunggu hampir setahun, klien kami ini tidak diberangkatkan, bahkan diinterview oleh user pun tidak. Jadi mereka sudah membayar lunas, tetapi mereka tidak diberangkatkan. Kemudian mereka melapor ke Disnaker Provinsi. Kemudian kita sempat dimediasi di sana. Kami kebetulan bertiga mendampingi mereka. Dan saat itu ibu dengan inisial Ira ini selaku direktur PT DIM menyatakan waktu itu dalam mediasi bahwasanya mereka akan mengembalikan terkait dengan uang yang telah disetorkan klien kami ke PT DIM ini. Tapi faktanya setelah kami tunggu belum juga, akhirnya kami somasi. Setelah kami somasi, kita diajak bertemu seminggu kemudian, tetapi kita kasih waktu sampai tanggal 15 bulan Mei untuk membayar tahapan pembayaran pertama, 50% juga belum terpenuhi, sehingga seminggu setelah itulah kami melaporkan ke Polda Bali ini atas dugaan tidak pidana tersebut. Jadi kami sih berharap tidak ada korban-korban berikutnya, karena PT DIM ini tidak memiliki legalitas, tidak memiliki izin sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang 18 tahun 2017, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor PM 84 tahun 2013 terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi itu kronologisnya sementara. Dijanjikan kerja apa? Dijanjikan kerja. Dijanjikan kerja kapal pesiar, ada perusahaan-perusahaan kapal pesiar Eropa, kemudian Royal Caribbean, Celebrity dan lain sebagainya. Ya. Pak, totalnya kerugiannya berapa sih Pak sebenarnya? Totalnya dari 15 orang itu sekitar 403 juta. Jadi ada kuat dugaan ratusan orang jadi korban. Ya, jadi uang kemudian Ibu Ira ini ketika kita minta untuk mengembalikan, katanya uangnya sudah dibelikan properti. Jadi kami sebenarnya tidak berniat melaporkan klien kami, tetapi karena sudah diberikan waktu tidak juga memenuhi, makanya klien kami melaporkan itu. Jadi kami mendampingi 15 orang itu. Alamat PT di mana Pak? Alamatnya di Jalan Muding Sari. Ya, Muding Sari Kerobokan. Jadi sebelahnya pompa bensin itu. Jadi kami juga menengarai atau menduga ada banyak agen serupa di Bali. Jadi mereka itu hanya berbekal PT, kemudian berbekal surat ISO dan berbekal hanya MLC Certified Maritime Labour Convention. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran itu jelas agen itu dalam bentuk badan yaitu PT harus memiliki SIP 3MI namanya, surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kalau dia mau ke kapal pesiar, dia harus memiliki SIUPAK namanya, surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal. Jadi izin ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Sedangkan PT ini banyak PT yang ada di Bali ini melakukan praktik serupa, dia hanya bermodal PT saja. Kemudian ada penunjukan dari agen lain, dia melakukan perekrutan. Bali tidak boleh. Kalau dia mau melakukan perekrutan, dia harus punya kantor cabang di sini. Ya. Dia harus mengurus dan itu dikeluarkan oleh Dinas Provinsi melalui perizinan terpadu satu pintu. Dan ini saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dan cek legalitasnya ketika mau melamar, tanyakan kamu punya izin enggak? Ya, ada gini enggak, SIUPAK-nya enggak? Kemudian ada SIP 3MI-nya enggak? Kalau enggak ada itu berarti bodong dia. Itu calo atau broker seperti apa yang dialami oleh klien kami. Jadi laporan diterima oleh siapa? Tadi laporan diterima di SPKT, ya kebetulan sudah ditandatangani oleh Kasiaga satunya, Pak AKP Agus Widarma. Kemudian laporan kami diterima oleh
Pak Komang Ardita dengan register Dumas 311 ya itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain. Apa ada gini Pak, PT ini ketahuan kerjasama dengan kampus pariwisatanya? Itu yang kami belum tahu. Jadi kan kita tetap asas praduga tak bersalah saja. Bahwasanya dia katanya waktu itu punya kerjasama dengan beberapa mining agent yang punya legalitas. Ya, jadi dia tidak punya izin. Kemudian dia semacam broker ini. Ya, tetapi anehnya dia menerima uang pembayaran langsung dan itu di atas ada yang di atas 50 juta, Pak. Padahal jadi kita sudah lampirkan bukti-bukti kwitansi semua. Korbannya Pak, yang masih cari pekerjaan. Teman-teman media tolong bantu biar masyarakat nggak kena tipu lagi. Karena kan kita kasihan juga. Kita ada banyak isinya.